karena kita. Tidak mudah saudara-saudaraku sekalian untuk dapat menanggung dosa-dosa semua manusia. Dan Yesus harus menanggung semua dosa-dosa manusia. Karena dengan demikian maka dia disebut penebus saudara. Dia disebut juru selamat yang menebus seluruh dosa-dosa manusia. Apa yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani adalah satu permulaan bahwa dia mulai menanggung dosa-dosa manusia. Yesus memang benar-benar mau menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Padahal dia seorang anak Allah. Padahal dia seorang Allah yang berkuasa saudara. Tetapi dia mau menyerahkan nyawanya. Kenapa saudara? Karena dia memang mengasihi kita. Saudara, Yesus tahu kalau dia tidak mati di kayu salib, bagaimana kita dapat ditebus? Hanya itu satu-satunya jalan bagi manusia untuk dapat diselamatkan. Hanya itulah satu-satunya jalan bagi manusia ditebus dosanya, yaitu dengan kematian Yesus di kayu salib. Dengan kematiannya di kayu salib, darahnya tercurah dan dia menjadi korban saudaraku untuk menggantikan saudara dan saya. Tanpa penebusan, tanpa dia mati di kayu salib, maka kita tidak bisa diselamatkan. Tanpa penebusannya, maka kita keturunan Adam dan Hawa yang berdosa ini tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tetapi karena Allah sendiri mau berkorban, maka kita bisa diselamatkan. Saudaraku, dia rela saudara. Untuk apa? Untuk dia menjalani satu penderitaan yang amat sangat. Sehingga dia akhirnya ditangkap, dia akhirnya disiksa. Dia akhirnya dicambuk, dia didera, disesah, dia diludahi, dia ditampar, dia dihina, dia dipermalukan. Sampai akhirnya dia tergantung di kayu salib. Saudaraku, sehingga akhirnya tergenapilah apa yang dikatakan oleh kitab suci. Kita sering membaca Yesaya 53 ayat 5. Bagaimana kita tahu bahwa Yesaya 53 ayat 5 itu adalah satu nubuatan. Yesaya telah melihat 700 tahun sebelum Yesus naik ke kayu salib bahwa Yesus akan dicambuk, dia akan berbilur-bilur, dan dia akan digantung di kayu salib. Tetapi penderitaannya, deraan yang dia terima, tikaman yang dia terima, kematian yang dia terima, itu yang menyelamatkan kita. Dan bilur-bilur yang dia terima karena dicambuk, itu yang membuat kita disembuhkan. Saudaraku, Yesus akhirnya naik ke kayu salib. Dia mati di kayu salib. Dia menggenapi seluruh nubuatan dari nabi-nabi perjanjian lama. Saudaraku, dia betul-betul menanggung penderitaan. Karena saudara, memang harus ada yang menanggung. Harus ada yang membayar dosa-dosa kita. Saudaraku, harus ada yang menderita, saudaraku. Menanggung kita. Harus ada yang mensubstitusi kita. Harus ada yang menggantikan kita, saudara. Saudaraku, dosa-dosa kita tidak bisa hanya dilenyapkan plek begitu saja, saudara. Harus ada, saudaraku, yang menanggung dosa-dosa kita. Harus ada yang membayar dosa-dosa kita. Kalau tidak, kita yang harus dihukum. Tetapi harus ada yang menanggung. Dia yang menderita untuk kita menjadi dibebaskan. Dia yang tersiksa menjadi dibebaskan. Dia yang menderita sakit supaya kita dipulihkan. Dia yang terhina supaya kita tidak dihinakan. Saudaraku, ada yang membayarnya. Ada yang membayarnya, saudara. Ada yang membayarnya. Kita tidak sanggup membayar dosa kita sendiri. Kita tidak sanggup, saudara. Tidak sanggup. Tidak sanggup. Tapi Yesus. Kama nataka kumwamini Yesu, unaweza kusema ombi hili: Bwana Yesu, nakuhitaji
maishani mwangu siwezi kuishi peke yangu. Mimi mwenye dhambi, tafadhali samehe dhambi yangu. Naosha dhambi yangu kwa damu yako takatifu. Nataka kumwamini wewe. Tafadhali ingiza moyo wangu, Bwana Yesu, kama Bwana wangu na Mwokozi wangu, kuanzia leo hadi milele. Nataka kuwa pamoja nawe, Bwana Yesu. Na sasa na mimi, wewe mi baba yangu na mimi ni mtoto wenu. Kwa jina la Yesu, amina.